Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Halis Pencerna Sekolah, Bu Rima sebagai wali kelas sekolah, Bu Al juga, Bu Anjar, Bu Desa dan Bu Pinyaretan sebagai perwakilan dari wali murid atau komite. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mengangkat dengan rencana tindak lanjut saya mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK. Saya sebenarnya TK sendiri Bu. Sebenarnya itu PJOK kan olahraga SD sampai SMA, tapi karena saya guru pembela jadi diikutkan kegiatan PKP PJOK ini. Olahraga seru tubuh sehat. Saya mengambil program mengakar program judulnya Gerakkan Badanmu Agar Selalu Gembira. Ya, mereka kan gimana ya, anak itu harus aktif bergerak supaya tetap selalu bahagia. Nah, latar belakang program yang ini saya rencanakan ini, dengan olahraga bisa membuat badan anak sehat dilaksanakan secara bersama agar anak itu tetap semangat, bisa saling bekerja sama dengan teman-temannya. Karena pada saat sekarang ini di TK kita ya Bu, TK Islam Sahara, kan kadang sebelum belajar anak itu malas ya kalau tidak diberi apa ya, ice breaking atau berat-berat sedikit senang-senang gitu. Bahkan ada yang masih mengantuk. Jadi kan kurang fokus untuk mengikuti pelajaran. Nah, tujuan program yang saya buat ini adalah untuk pertama menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Jadi sebelum kegiatan belajar anak itu ya diberi ice breaking atau olahraga gerak-gerak sedikit itu Bu, agar dalam belajarnya lebih semangat. Yang kedua, meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik. Terus yang ketiga, membantu peserta didik agar lebih fokus dalam pembelajaran. Yang keempat, merangsang imajinasi dan kreativitas peserta didik dan serta mempererat hubungan peserta didik. Jadi sebelum kegiatan belajar itu kalau anak diberi ice breaking atau gerak-gerak olahraga seperti itu, jadi antara guru dan siswa itu bisa saling terjalin komunikasi yang lebih efektif. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yang ingin saya buat ini, capaian yang diharapkan dari program ini adalah peserta didik bisa lebih semangat dalam belajarnya, sehingga anak bisa mengembangkan gerakan yang membuat merasa mereka itu tetap senang, tetap semangat dan selalu bahagia. Jadi mengikuti pelajaran bisa fokus, tidak mengantuk, tidak malas-malasan. Nah, selain itu bisa menumbuhkan kebersamaan untuk semua murid dan guru. Juga bisa meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua di rumah itu juga bisa selalu memberi semangat anaknya untuk tetap bisa bersekolah di rumah. Jadi kalau anak biasanya kan sehabis sekolah itu, tadi saya belajar di sekolah ini itu pernah ya Bu cerita apa lebih semangat atau cerita dengan temannya. Kemudian kan jadi di rumah orang tua juga bisa membantu memberi semangat kepada anaknya. Nah, terus seluruh program dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah kita ada komunitas belajar ya Bu ya. Yang pertama dari kepala sekolah satu orang yaitu Bu Yanti, yaitu guru kelas ada 3 orang, saya sendiri, Bu Rima dan Bu Al. Terus ada guru pendamping gurunya. Terus ada yayasan, komite dan orang tua serta peserta didik. Sekarang A1 ada komite A1 13, A2 A1 10 ya. A1 10 anak ya. A2 13 anak dan kelompok B ada 12 anak kita. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita ya Bu ya. Sekolah TK Islam Sahara ini memiliki fasilitas halaman yang ya sudah cukup luas ya Bu ya untuk kegiatan anak bermain bersama. Juga dilengkapi APE atau alat permainan edukatif, ada perosotan, tangga, ayunan, apa tuh, jungkit ya untuk bermain anak. Juga di sekolah ada speaker. Nah, setiap hari satu itu kan kita laksanakan senam, ada kegiatan fisik motorik untuk mendukung program tersebut. Nah, selain fasilitas tersebut, komunitas belajar di TKI Sahara ini juga sangat mendukung kegiatan anak untuk aktif bergerak sebelum kegiatan belajar, bisa di sela-sela belajar ataupun di akhir kegiatan belajar. Tapi yang paling fokus untuk TKI biasanya kita kan setiap hari Sabtu ya, tapi nggak apa-apa
standar dan teknik pengambilan, evaluasi efektivitas program, efisiensi program, dan dampak program dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan komite kelas. Jadi kegiatan program ini tentunya sebagai kepala sekolah itu pemangku kebijakan, guru itu lebih bisa berkreativitas, dan anak-anak juga diajak menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Terus komite sekolah dan orang tua murid juga bisa ikut berkontribusi atau kolaborasi untuk mengadakan program ini. Nah, umpan balik dari peserta didik dengan meminta testimoni. Kalau anak mungkin ditanya apa ya Bu, setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana mungkin perasaannya, atau yang mungkin yang simpel-simpel saja. Kalau di sini kan mungkin yang dengan gambar. Nah, tindak lanjutnya menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan program yang sudah berjalan. Terus menginformasikan hasil evaluasi kepada pihak terkait mungkin komite, kepala sekolah, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan dari program yang saya buat ini ya, yang pertama peserta didik itu terkadang di awal kegiatan itu masih merasa capek, terus kurang semangat, mungkin di rumahnya ada sesuatu atau bagaimana, atau tidurnya kemalaman, kita kan juga kurang tahu aja, masih mengatur itu kemalaman. Yang kedua, peserta didik masih kurang percaya dirinya, maksudnya kamu yang mimpin ini ya masih saya takut, atau suaranya itu kayak saat memimpin atau mungkin kurang keras, dan kurang kerja sama. Terima kasih, begitu program yang ingin saya sampaikan. Anak lebih semangat dengan gerakan agar selalu bahagia. Mungkin dari guru-guru KS dan komite ada tanggapan atau umpan balik atau mungkin yang ingin ditanyakan dari rencana program saya, gerakan badanmu agar selalu bahagia. Mungkin ada tanggapan. Kameranya memorinya habis. Ya mungkin dari untuk gerakan ya waktu Pon. Yuk. Ya mungkin ada tanggapan atau waktu dari program yang saya rencanakan, gerakan badanmu akan selalu bahagia. mungkin pada waktu berbaris itu sebelum disiapkan atau bagaimana mungkin anak diajak untuk gerak sebentar untuk ice breaking atau bagaimana ada di dalam kelas biar bisa bersama-sama. Ya bisa. Jadi ya nggak apa-apa Bu, dari kita sebagai guru tadi yang bergantian memberi DSP-nya itu Kegiatan ya nggak setiap hari juga nggak apa-apa, maksudnya bisa sehari kalau sama-sama. Kalau mungkin di kelas kan biasanya inovasi guru masing-masing, ya sebentar saja lah Bu. Ya nggak apa-apa, kita programnya ya di awal juga bisa, maksudnya 2 hari sekali atau seminggu 3 kali mungkin ya anak apa ya pelan-pelan bisa. semangat kayak gerakan anak Ya sedikit buat apa ya, permainan apa mungkin di rumah ada mungkin bisa menggunakan mungkin juga kayak apa simpel-simpel bisa buka matamu misal gitu dibuka tutup matamu kan itu udah termasuk sederhana kan. Nah jadi kan gerakan juga bisa dibuat permainan. ya begitu kan juga melatih konsentrasi anak. Mungkin dari Bu Anja ke tanggapan Bu Al. Terima kasih. Begitulah program yang ingin saya buat, semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Mohon kerjasamanya dari Bu Yanti, Bu Rima, dan semua komite sekolah bisa saling membantu. Mungkin kalau dari orang tua bisa kalau ada orang tua yang kok hanya apa ya, kok dolanan, intinya kan maksudnya kan intinya bermain kan juga ada belajarnya ya Bu, maksudnya kan belajar tidak harus